warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Amalia Zara dari PDPG PAUD semester 7. Di sini saya dan Bu Ipa akan menjelaskan tentang pengukuran gejala pusat dada tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipah Latifah dari Prodi PG PAUD di semester 7. Kali ini saya akan memaparkan tentang varians dan simpangan baku. Baiklah, ini tampilan pengukuran gejala pusat dada tunggal. Poin 1. Pengertian gejala pusat. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Poin 2. Pengertian data tunggal. Data tunggal adalah kumpulan data yang belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam dua kelas interval. Selanjutnya yaitu ada macam-macam ukuran gejala pusat. Pertama ada mean. Mean yaitu nilai dari rata-rata pada suatu data. Mean didapatkan dengan cara menjumlahkan semua data yang ada kemudian baginya dengan jumlah yang ada pada data tersebut. Di sini bisa kita lihat ada rumusnya. Selanjutnya yang kedua itu ada median. Median ini pertama-tama diurutkan terlebih dahulu data yang ada dari nilai terkecil hingga terbesar. Ada 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9. Lalu kemudian untuk menghitung median terlebih dahulu, hitung ada berapa jumlah data yang ada pada soal ini. Terdapat 11 data, maka gunakan rumus median atau data ganjil. Jadi kita melihat dulu di sini ya. Kita jumlahkan dulu ada berapa data di sini. Kalau di sini ada 11, berarti kita menggunakan rumus data ganjil di sini. Ini rumusnya ya. Jadi kalau misalkan ininya ada 10 atau 8, kita menggunakan rumus data genap. Yang ini rumusnya. Selanjutnya yaitu ada modus. Nah, modus adalah data yang paling banyak muncul. Untuk menghitung modus pada data tunggal tidak usah menggunakan rumus. Untuk menghitung modus langsung dilihat pada datanya. Di sini ada datanya 2, 3, 3, 6, 8, 1, 3, 3, 4, 7, 4. Maka data yang paling banyak muncul adalah 3. Nah, di sini 3-nya ada 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu di sini ada contoh perhitungan rumus. Kita lihat poin 1 di sini. Di sini nomor 1 itu soalnya diketahui suatu data sebagai berikut. 2, 3, 3, 6, 8, 1, 3, 4, 7, 4, 0. Nah, mean dari data pada soal nomor 1 adalah di sini ada A 3, B 3,5, C 3,7, D 4,5 dan E 5. Nah, mari kita jawab. Di sini saya sudah nulis mean sama dengan kita memakai rumus yang tadi ya yang sudah kita lihat. Di sini ada, kita urutkan lagi di sini 2 tambah 3 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 tambah 3 tambah 4 tambah 7 tambah 4 tambah 0 dibagi jumlah data. Nah, jadi kita 11-nya ini adalah jumlahnya data. Nah, ini kita hitung ya ada berapa. Di sini datanya ada 11, maka ini tulis 11. Nah, sama dengan tadi ini sudah ditambah-tambahkan hasilnya 41 lalu dibagi 11 sama dengan 3,7. Jadi mean dari data tersebut adalah 3,7. Jawabannya itu C. Selanjutnya soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini adalah modus dari data nomor 1 adalah di sini A3, B4, C6, B7, E8. Nah, jawabannya adalah kita lihat sini modusnya itu adalah modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, nilai yang sering muncul ini adalah 3 ya nih. 0, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 6, 7, 8. Nah, bisa kita lihat di sini ternyata lebih banyak yang 3. Jadi modus dari data soal nomor 2 adalah jawabannya adalah 3. Itu A. Selanjutnya yaitu soal nomor 3 tentang median. Median dari data pada soal nomor 2 adalah kita di sini ada A 3,5, B 3, C 4, D 4,5, E 5. Kita jawab, data setelah diurutkan akan tampak sebagai berikut. Nah, ini kita sudah mengurutkan ya. 0, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 6, 7, 8.
Nah, di sini kita tulis median sama dengan data ke strip dalam kurung n tambah 1 sama dengan dibagi 2, karena di sini kita menggunakan rumus ganjil karena jumlah datanya ini adalah 11, maka kita menggunakan rumus yang ini. Lalu sama dengan data ke strip dalam kurung jumlah datanya itu adalah 11 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan data ke strip sama dengan 11 tambah 1 12 dibagi 2 data sama dengan 2. Nah, di sini medianya berapa ya kira-kira? Nah, kita jawab sini 3. Kenapa 3? Di sini kita bisa hitung. Di sini kan hasilnya 6. Nah, 6 ini kita hitung di data di sini 1 2 3 4 5 6. Berarti medianya adalah 3. Lalu kita tulis di sini 3 dan jawabannya adalah 3. Begitu. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh Bu Ipah. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang varians. Varians adalah salah satu ukuran disperse atau ukuran variasi. Varians dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Varians diberi simbol sigma kuadrat untuk populasi dan S kuadrat untuk sampel. Rumus varian adalah S kuadrat NI sama dengan 1 X1 kuadrat dikurangi NI sama dengan 1 X1 kuadrat dibagi N dibagi N kali N dikurangi 1. Contoh perhitungannya di sini. Nah, misalkan dalam suatu kelas tinggi badan beberapa orang siswa dijadikan sampel adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah nilainya sampai dengan 10. Sedangkan X1 ini adalah tinggi badan beberapa orang siswa yang dijadikan sampel, yaitu 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Nah, ini adalah total penjumlahan dari keseluruhan X1, yaitu 17.001. Nah, di sini ada X1 kuadrat. Dari mana X1 kuadrat ini berasal? X1 kuadrat ini adalah berasal dari 100 X1 di kuadratkan, artinya 172 dikali 172 hasilnya adalah 29.584. Begitu juga dengan ini 167 pangkat 2 atau dikuadratkan adalah 167 kali 167 hasilnya 27.889 dan seterusnya. Nah, ini adalah total dari penjumlahan X1 kuadrat, hasilnya adalah 289.613. Nah, dari tabel tersebut dapat diketahui, nah, X1 XI sama dengan totalnya adalah 17.001. Nah, X1 kuadrat totalnya adalah 2.289.613. Dengan demikian, jika dimasukkan ke dalam rumus varian, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Rumus varian adalah S sampel S kuadrat sama dengan 10 ini adalah nilai 10 ini dikali X1 dikali X1 kuadrat. Hasil dari X1 kuadrat yaitu 289.613. Nah, setelah dikalikan 10 kali N dikali X1 kuadrat ini, nanti baru dikurangin dari ini total dari X1 XI kuadrat, yaitu 2.893.401. Nah, hasilnya adalah 2.729.
Nah, habis itu baru dibagi 90. 90 ini dari mana? 90 ini adalah nilai dikali N dikurangi 1. Jadi nilainya kan 10. Nah, ini nilai totalnya adalah paling besar 10. Nah, N dikurangi 1 berapa? 90 dikurangi 1 hasilnya 9. Nah, sekarang 10 kali 9 berapa? 90. Nah, dari sini dibagi 2729 dibagi 90 hasilnya 30,32. Nah, dari perhitungan diperoleh nilai varian sama dengan 30,32. Dari nilai tersebut bisa langsung diperoleh nilai standar deviasi atau simpangan baku dengan cara mengkuadratkan nilai varian. Nah, berapa? Jadi simpangan baku sama dengan akar dari nilai varian yaitu 30,32. Nah, kita cari nih akar dari 30,32 itu berapa yang paling mendekati. Jadi yang paling mendekati adalah 5,51. Selanjutnya kita akan membahas simpangan baku atau standard deviation. Varian dan standar deviasi simpangan baku adalah ukuran-ukuran keragaman variasi data statistik yang paling sering digunakan. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varian. Nah, sekarang kita akan menjelaskan X1 dikurangi X1 kuadrat ini adalah 456. Ini 456,9 ini hasil dari mana? Yaitu jumlah dari X dikurangi X1 kuadrat ini dijumlahkan semuanya. Hasilnya 456,9. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Rumus dari simpang baku adalah S sama dengan akar dari X dikurangi X1 kuadrat adalah jadi 456,9. Nah, dibagi 10. 10 ini didapat dari mana? 10 adalah jumlah dari X1. X1 itu jumlahnya ada berapa? Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini totalnya adalah ada 10 sampel nilai. Nah, dibagi 10. Nah, di sini dibagi 456,9 dibagi 10 akan menghasilkan 6,759.